Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa dengan NIM 2411022. Di sini saya akan membuat tugas video sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat mengenai riba. Nah, yang pertama itu ada tinjauan umum tentang riba. Baik, di sini saya akan membuat tugas videonya dengan cara memejamkan mata. Di sini tinjauan umum riba. Riba itu merupakan konsep penting dalam agama Islam. Riba itu berasal dari kata riba yang berarti kelebihan atau tambahan. Nah, riba ini merujuk pada praktik di mana kita meminjamkan uang dengan adanya bunga yang lebih tinggi dibandingkan kita meminjamkan uangnya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada definisi riba. Definisi riba menurut istilah secara terbaik menurut Sholih Muhammad Al-Sultan, riba itu di mana adanya pemberian atau melebihkan harta riba yang sejenis tersebut ditukarkan tanpa adanya rasa penangguhan terhadap barang yang wajib dikuasai, serta riba juga didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama, riba itu merupakan salah satu praktik yang sifatnya tidak adil dan tidak stabil. Nah, yang kedua ada riba itu dapat menimbulkan kerugian pada sang peminjam dan juga keuntungan kepada sang pemberi pinjaman tersebut, serta riba itu merupakan praktik yang dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Oke, selanjutnya ada materi tentang macam-macam riba. Macam-macam riba itu yang pertama ada menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba itu menjadi dua kelompok, yaitu ada riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, pertama itu ada riba jual beli. Riba utang piutang. Yang pertama itu ada riba utang piutang, di mana riba utang piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu di mana ribanya adalah meminta tambahan keuntungan di awal perjanjian. Sedangkan riba jahiliyah merupakan adanya keuntungan yang mereka ambil di saat mereka itu sudah jatuh tempo untuk membayar hal tersebut. Nah, yang kedua itu ada riba jual beli. Nah, riba jual beli ini begitupun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl ini yaitu riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang jenis riba yang kadar atau takarannya itu berbeda. Nah, barang yang mereka tukarkan pun itu termasuk juga riba. Nah, yang kedua itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu di mana riba itu maksudnya menukarkan adanya penyerahan atau penerimaan barang riba dengan jenis barang riba lainnya. Riba dalam perspektif hukum Islam. Riba merupakan dosa besar dan riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau mendapatkan keberuntungan," sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. Riba dalam perspektif hukum Islam. Riba merupakan salah satu dosa terbesar dan dilarang oleh agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan dari riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Dari dalam Al-Qur'an terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. Selanjutnya ada praktek riba dalam masyarakat modern. Ya,
Praktek riba dalam masyarakat modern sudah sering sekali kita jumpai seperti adanya rentenir, bunga bank yang tinggi, biaya administrasi yang tidak jelas, seperti pay later yang bunganya tinggi, seperti kita mau pinjaman online tapi bunganya tinggi. Sudah banyak sekali terdapat di lingkungan masyarakat modern seperti sekarang ini. Selanjutnya ada riba dalam perbankan. Riba dalam perbankan yang berarti ketika seseorang meminjamkan uang di bank dengan bunga yang lebih tinggi daripada apa yang dia pinjamkan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ini meminjam uang di bank 1 juta rupiah. Sedangkan bank itu memberikan bunga kepada kita itu 10% di akhir tahunnya, maka kita wajib membayarkan 1,1 juta kepada bank di akhir tahun kelak. Selanjutnya ada riba dalam transaksi kredit, di mana seorang ini memberikan kredit kepada orang yang mau membelinya itu dengan cara kredit. Misalnya ada seorang ingin membeli tapi dengan cara sistemnya kredit. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau membeli barang nih, harganya 1 juta. Nah, namun karena sistemnya kredit tadi, maka kita berkreditlah dengan angsuran selama 6 bulan. Maka ia wajib membayarnya itu 1,2 juta di akhir bulan ke-6-nya nanti. Selanjutnya ada riba dalam transaksi pinjaman online atau pay later. Contohnya seperti ini. Hal itu terjadi ketika sang peminjam uang itu memberikan pinjaman kepada orang yang mau pinjam itu, namun dengan bunga yang sangat tinggi dan biaya administrasinya yang tidak jelas. Contohnya saja seperti ini. Misalnya kita ingin meminjam uang 1 juta rupiah nih kepada pay later lah istilahnya. Minjamkan uang 1 juta rupiah. Namun bunganya itu 5% per harinya. Maka di saat dalam durasi 10 hari, ia harus mengembalikan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja penjelasan singkat saya mengenai materi riba. Mungkin masih banyak segala kekurangan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.